Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Pada kesempatan kali ini kami masih mau menceritakan tentang kisah pendakian berujung kematian. Seperti biasa, bagi kalian yang belum mendengarkan part 1 dan 2, silahkan tonton dulu episode sebelumnya agar ceritanya lebih nyambung. Dan saya sudah sediakan linknya di kolom deskripsi. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. November 2014, 2 hari sebelum kematian. Di tengah perjalanan kami gak banyak berbincang. Gue lihat bapaknya Fangi tidur di samping Umar nyetir. Gue tahu dia pasti kecapean, kurang tidur gara-gara jagain Fangi. Terus gue ngelihat Umar nyetir sambil beberapa kali mengeluh sama gue. "Bang, kepala gue sakit, ngebet banget, gak apa-apa kan ini?" Tanyanya kepada aku. "Gak apa-apa Mar, biasa, ini mah bentrokan energi aja. Soalnya kita lagi sama Fangi. Lo fokus nyetir aja, pelan-pelan, gak apa-apa," jawabnya. Jawab gue mengingatkan Umar. Gue coba fokus lagi sama Fangi. Fangi masih terus melakukan gerakan yang berulang-ulang. Fangi masih kejang menunjuk ke atas dan melotot. Fangi masih mengeraskan giginya, gregetan, dan mencoba berontak dari pegangan gue. Ya Allah, seenggaknya gue pengen dia sadar. Gue pengen dia tahu kalau gue ada di samping dia. Biar dia gak ngerasa sendirian. Biar dia punya semangat lagi buat sembuh dan melanjutkan hidupnya lagi. Sampai akhirnya gue punya satu pemikiran. Gue gak tahu itu bakal berhasil atau enggak. Selama gue cuma mikirin gue gak bakalan tahu hasilnya. Gue punya pikiran, gimana kalau gue ngikut bareng saja sama Fangi pas dia lagi ngamuk. Maksudnya ngamuk seperti yang gue bilang tadi. Fangi marah melihat dirinya sendiri di dalam goa dan mencoba narik ngajak pulang dirinya dari sana. Ketika Fangi ngamuk, gue pegang erat tangannya. Gue peluk badannya. Gue tutup mata sambil gue berdoa, "Ya Allah, izinkanlah gue biar bisa ngomong sama Fangi yang di sana." Seketika gue rasain dimensi yang aneh. Dari yang tadinya gue dengar suara motor mobil yang lalu lalang, gue rasain tangannya Fangi ngeberontak ngelepasin tangan gue. Dan guncangan kendaraan di jalan tiba-tiba gue gak ngerasain itu. Gue cuma ngerasain sepi sunyi. Gue coba buka mata gue, aneh. Gue gak tahu ada di mana. Gue cuma bisa ngelihat sekeliling gue gelap, gak ada penerangan sama sekali. Seperti gue lagi tutup mata mau tidur. Ya mungkin itu gambaran paling pas dari apa yang gue rasain saat ini. Ucap gue dalam hati. "Gue mau pulang, tolong. Gue mau pulang, lepasin, tolong." Gue denger itu. Suara itu suara minta tolong. Dan gue kenal suara itu. Itu suara yang pingin banget gue dengar. Itu suara Fangi. "Ngi, Fangi, Fangi, itu Fangi kan? Lo di mana, Ngi?" Gue coba berbicara sama Fangi, tapi gue nggak tahu di mana. Gue cuma berharap dia dengar suara gue. "Hei, Le, itu siapa?" "Soleh," jawab Fangi, entah dari mana. "Ngi, ini gue. Lo inget gue kan, Ngi?" Tanya gue lagi. "Tolong gue mau pulang. Bawa keluar gue dari sini," jawab Fangi. Gue gak nyangka banget dia denger suara gue. Gue gak tahu gue lagi halusinasi atau apapun namanya itu. Di depan gue tiba-tiba kelihatan Fangi, lengkap dengan goa itu. Ya, di dalamnya ada Fangi, lagi duduk di pojokan di dalam goa. Gue mau nyamperin dia. Gue coba gerakin kaki gue, tapi kaki gue gak bisa. Gak mau gerak seperti yang gue perintahin. Gue cuma lihat di sekitar kaki gue ada asap hitam
Gue nggak tahu di balik asap itu apaan. Mungkin jalanan atau apapun itu. Aneh. Ini di mana sebenarnya gue? Kenapa gue nggak bisa bergerak? Dan gue juga ngelihat Fangi tengok kanan kiri doang. Seperti nggak ngelihat kalau gue ada beberapa meter dari mulut gua tersebut. Lo masih ada kan? Tolong gue, pinta Fangi melemas. Iya, gue bisa melihat dia ngomong. Dia nyariin gue. Tapi dia nggak sadar kalau gue ada di depannya. Sabar ya Ngi, gue pasti nolongin lo. Tunggu ya Ngi, lo masih kuat kan? Tanya gue ke Fangi. Iya, tolongin gue. Gue takut di sini. Jawabannya Fangi. Gue mau pulang. Tolong gue. Lama-lama gue seperti mundur, menjauhi Fangi. Semakin jauh, sampai akhirnya Fangi hilang di dalam kegelapan. Gue tersadar kembali. Gue rasain lagi ramainya jalan. Gue rasain lagi guncangan kendaraan di dalam mobil. Gue udah balik lagi ke dimensi gue sekarang. Gue lihat Fangi. Dia diem-diem gak bergerak. Gue lihat matanya menatap gue. Gak lama gue buka sendal jepit yang dia gigit di mulutnya. Dia gak ngamuk. Gue lihat dari dalam mulutnya keluar darah banyak. Sumber darahnya keluar dari lidahnya. Lidahnya sobek setengah. Lalu dia terbatuk dan menyemburkan darahnya. Semburan darahnya membasahi muka dan baju gue. Gue coba lap darah yang ada di mukanya. Dan ia masih terus menatap gue. Fangi, lo kenal gue kan? Gue coba bertanya sama dia. Sungguh benar-benar di luar akal sehat gue. Setelah sekian lama Fangi gak kenal orang lain sama sekali. Hari ini dia sadar. Dia kenal gue. Dia menganggukkan kepalanya. Dia coba mengeluarkan suara tapi gak jelas. Dan tiba-tiba terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Mungkin karena lidahnya sobek dan hampir terpotong. Dia gak bisa ngomong. Gue cuma bisa usap kepalanya. Gue usap rambutnya yang berantakan. Gue tata biar rapi kembali. Saat itu gue benar-benar nangis. Air mata gue keluar banyak sampai kena mukanya Fangi. Fangi akhirnya sadar. Fangi akhirnya sadar. Teriak gue di dalam hati. Yang kuat Yangi, sabar, ucap gue lagi. Kali ini gue tunggu respon Fangi. Dia sama sekali gak ngerespon. Dia cuma menatap gue dalam-dalam. Seolah ia pingin mengucap sesuatu, tapi dia gak bisa bicara. Dari kejadian ini, cuma satu yang gue takutin. Gue cuma takut dia udah gak bisa sadar. Dia udah lelah. Dia udah gak punya semangat lagi buat hidup. Dia lebih milih mati daripada harus tersiksa kayak gini. Akhirnya gue coba ucapin kata itu. Gue gak bisa juga egois memaksa dia buat bertahan. Gue gak bisa ngerasain apa yang dia rasain. Susahnya sendirian. Susahnya nanggung semua seorang diri. Lo udah capek ya Bray? Gue coba bertanya lagi dengan nada yang amat sangat pelan. Gue takut dengar jawabannya. Gue berusaha lihat mukanya Fangi. Gak lama, dia mengangguk lagi. Dia tersenyum dan meneteskan air mata melewati sela-sela pipinya dan menetes di paha gue. Itu hal yang paling sedih dalam hidup gue. Sebelumnya, gue belum pernah ditinggal pergi sama orang yang gue sayang. Termasuk teman-teman gue. Fangi bukan teman gue dari kecil. Belum lama juga gue kenal Fangi. Tapi yang gue tahu, Fangi anak baik. Apa pantas orang baik harus meninggal kayak gini? Itu berapa menit yang paling gak bisa gue lupain sampai hari ini. Kadang masih suka berasa air mata Fangi di paha gue. Masih sering kebayang muka Fangi ketika tersenyum mengeluarkan air matanya. Karena setelah itu, Fangi kembali gak sadarkan diri. Dia kembali berontak, kembali menunjuk ke atas, kembali mencoba gigit lidahnya dan tangannya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai di Bekasi pukul 9.25 pagi. Kami langsung memarkirkan mobil dan membawa Fangi masuk ke dalam rumah.
Gue lihat ada beberapa tetangga yang melihat dari depan pintu rumah mereka. Mungkin penasaran dengan keadaan Fangi yang kami bawa pulang. Fangi diletakkan di ruang tamu. Bapak dan ibunya dengan sigap langsung menggelar tikar dan kasur untuk Fangi istirahat. Gue lihat Fangi tetap seperti biasa, melotot dan berontak tidak tertidur sama sekali selama berjam-jam. "Kalian istirahat dulu di sini, tidur di kamarnya Fangi aja," pinta si bapak kepada gue dan Umar. "Iya nak, istirahat dulu sana," kata ibunya Fangi. Gak usah bu, gak apa-apa. Saya sama Umar pulang dulu aja. Lagian belum mandi juga nih. Nanti habis maghrib saya kemari lagi ya bu," jawab gue sambil ngajak Umar keluar dari rumah Fangi. Sesampainya di depan pintu, kami pun pamit kepada mereka. Ibunya Fangi memeluk kami sambil berkata, "Terima kasih ya nak. Semoga Allah selalu melindungi kalian." "Jangan terima kasih sama saya bu. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya sebagai teman cuma bisa berusaha. Ibu yang sabar ya. Saya titip Fangi kalau ada apa-apa, kabarin saya ya bu," pinta gue ke ibunya Fangi. Akhirnya kami pergi dari rumah itu. Di perjalanan, gue sama Umar sempat ngobrol. "Terus itu mau gimana lagi bang?" tanya Umar. "Gak ngerti juga gue. Takut gue Mar," jawab gue datar. Lalu gue ceritain sama Umar selama Fangi sempat sadar. "Lo kenapa gak bilang gue sempak?" kata Umar dengan nada kesal. "Lah, lo kan lagi nyetir. Ngapain juga gue ceritain? Bahaya tahu." Gue coba ngeles biar Umar gak marah. "Terus itu gak bisa lo selamatin bang?" tanyanya penasaran. "Ini gue mau coba. Gue butuh orang yang ambil batu itu Mar. Gue harus ketemu sama orangnya. Kuncinya ada sama dia. Jalan satu-satunya, kita pulangin itu batu. Kita tuker sama sukmanya Fangi. Masalah selesai," jelas gue. "Nanti coba gue kabarin si Soleh, biar dia kumpulin anak-anak hari ini juga di rumah Fangi," kata Umar. Yang gue pikirin bukan itu aja Mar. Masih ada yang gue khawatirin selain itu, jawab gue. "Apaan lagi?" tanya Umar penasaran sambil nengok ke gue. "Udah berapa lama Fangi gak pernah makan, gak pernah tidur, bahkan sampai saat ini. Yang bikin Fangi kuat itu dia pingin ngajak sukmanya pulang. Dan semalam dia bilang udah gak kuat. Kalaupun sukmanya berhasil balik, apa gak bakalan ngedrop. Secara fisik aja udah lemah banget, darah ngocor di mana-mana," jawab gue. Dan akhirnya Umar cuma diam saja mendengar penjelasan gue. Sekarang emang waktu yang sangat dilema. Menurut gue sukmanya Fangi balik, badannya takut udah gak kuat. Sukmanya gak balik, badannya gak bisa tahan sampai beberapa lama. Sehari, seminggu, atau sebulan. Akhirnya gue balik ke rumah diantar Umar. Dan dia lanjut lagi balik ke rumahnya. Dan gue mutusin buat mandi. Mungkin setelah mandi gue bisa berpikir lebih jernih. Selesai mandi, gue bikin kopi, terus duduk di ruang tengah. Gue bakar sebatang rokok. Gue nikmatin suasana hari ini. Gue nikmatin kejadian-kejadian hari ini. Gue bayangin semua yang udah gue lakuin hari ini. Ya, gue bersyukur buat semua yang Allah SWT udah kasih semua sama gue. Biarpun itu menyakitkan, gue selalu yakin ada maksud dan tujuan dari semua kejadian. Saat itu gak ada rasa kantuk sama sekali. Di pikiran gue cuma ada Fangi dan cara selesaiin masalah Fangi. Alhasil gue tetap dapat jalan buntu. Mau sekeras apapun gue berpikir, hasilnya tetap nol. Hari ini waktu terasa cepat banget. Gue ngerasa baru saja sebatang rokok gue habisin. Gue taunya sudah sebungkus habis gue hisap. HP gue berdering. Gue tengok ada panggilan masuk dari Umar. "Udah jalan lo bang?" "Gue udah mau jalan nih ke rumah Fangi," terdengar suara di ujung telepon. "Iya, ini gue udah mau jalan Mar," jawab gue coba berbohong. "Ya udah, gue gas duluan ya bang. Ketemu di sana aja," katanya. Gak lama telepon itu terputus, dimatiin sama itu anak.
Bangkai, main dimatiin aja. Gue belum selesai ngomong malah gerutu gue dalam hati. Gue langsung ganti baju, ambil tas, keluarin motor terus jalan ke rumah Fangi. Di tengah jalan gue terus meminta dan berdoa. Ya Allah, kasih gue jalan dan petunjuk-Mu. 11 November 2014, 1 hari sebelum kematian. Gue sampai di halaman rumah Fangi. Gue lihat banyak sepeda motor parkir di halaman tersebut. Di rumahnya Fangi banyak orang. Gue juga lihat Umar lagi ngobrol sama beberapa dari mereka. Akhirnya semua orang kumpul di sini, batin gue. Assalamualaikum, ucap gue menyapa mereka semua. Waalaikumsalam. Sini masuk bang, kata salah satu dari mereka. Gue bersalaman dengan mereka yang ada di luar. Lalu gue masuk ke dalam rumah Fangi. Di dalam gue lihat banyak orang. Sebagian ada yang ngobrol sama bapak dan ibunya. Sebagian lagi mengelilingi Fangi. Entah sekedar melihat keadaannya atau hanya duduk menemani Fangi. Baru datang bang, sapa Soleh menghampiri. Iya leh, maaf ya telat. Oh iya, ini anak-anak yang ikut mendaki, tanya gue ke Soleh sambil perhatikan semua orang di dalam rumah Fangi. Iya bang. Nah, itu yang namanya Boim, kata Soleh sambil menunjuk anak yang sedang duduk di pinggir kasur Fangi. Oke, terima kasih ya Leh, jawab gue. Ternyata si Boim ngelihat pas ditunjuk sama Soleh. Gue perhatiin muka Boim, dia kelihatan pucet dan agak keringetan, seperti orang ketakutan. Gak lama gue tanya Soleh lagi. Lo cerita ke Boim tentang batu itu ya? Iya bang. Gue tanya batunya kemana. Dia gak jawab, cuma diem aja. Soleh menjelaskan. Sepertinya semua orang di rumah emang lagi nunggu gue datang. Gak lama mereka yang di luar bareng Umar pun masuk ke dalam rumah. Mereka berkumpul dan duduk di sekitar bapak dan ibunya Fangi. Gue jalan menghampiri bapak dan ibunya Fangi, lalu duduk di dekat mereka. Gimana pak, bu, Fanginya gak kenapa-napa? Gue coba menyapa mereka sambil bersalaman dengan keduanya. Ya begitu aja mas, jawab bapak pasrah. Ibunya hanya mengangguk tanda setuju dengan jawaban bapaknya. Lalu keadaan jadi hening di rumah itu. Semua mata kompak fokus ngelihat ke arah gue. Berasa mau dengar khotbah Jumat aja. Pak, bu, saya minta izin ngomong ke mereka ya. Semoga aja saya dapat solusi dari penyakitnya Fangi, pinta gue berisik. Bapak sama ibunya Fangi cuma mengangguk tanda setuju. Yang lainnya masih pada ngelihatin gue berbisik sama bapak dan ibunya Fangi. Maaf buat abang-abang semua, sapa gue ke semua orang di rumah itu. Mungkin semua abang-abang di sini tahu kalau Fangi lagi sakit ya. Ada juga sebagian yang udah ketemu sama gue beberapa hari yang lalu. Gue perhatiin ada beberapa anak yang mengangguk. Ada juga beberapa anak yang bingung karena belum pernah ketemu gue. Ada sebagian yang gue udah ceritain masalah Fangi bang, kayak Bang Soleh itu. Mungkin sebagian lagi ada yang gak tahu, jadi gue ceritain di sini aja ya bang, jawab gue. Waktu itu gue udah sempet lihat kalian foto bareng waktu di Gunung Guntur. Gue juga agak sedikit ngerti masalah makhluk gaib dan masalah yang sekarang lagi dirasakan sama teman kita. Dari foto itu, gue bisa lihat kalau salah satu dari kalian ada yang mengambil batu waktu mandi di curug. Gue masih menerangkan. Nah, berhubung semuanya ada di sini, kira-kira bener gak apa yang gue lihat? Ada gak yang ngambil batu waktu pada mandi? Pandangan gue emang sengaja ngelihat ke Boim. Gue mau tahu jawaban dia. Gue juga ngelihatin yang lain. Mereka tampak bertanya dan mengingat kejadian waktu di curug itu. Mereka saling tengok dan gue lihat lagi Boim cuma menundukkan kepalanya. Saya bang, saya yang ambil batu itu, jawab Boim ragu-ragu. Bapak, ibu, dan anak-anak yang lain seketika langsung menengok ke arah Boim. Gue juga denger beberapa dari mereka mulai memaki. Bego, kayak gak pernah naik gunung aja,
Jadi gara-gara dia, Fangi kayak gini. Iseng aja punya tangan. Harusnya dia aja yang kena, kasihan Fangi. Dasar idiot. Gue gak mau keadaan makin ribet gara-gara batu doang. Maaf nih bang, bukan salah dia juga. Mungkin emang udah jalannya gini, jangan saling salah-salahan. Kita di sini lagi berusaha buat nyembuhin Fangi. Gue coba menenangkan keadaan. Terus gimana ini bang? Tanya salah satu dari mereka. Bentar, makanya kita selesaiin satu persatu ya. Biar selesai ini masalah. Lagian gue gak mau nanti habis Fangi ada lagi yang kena. Jadi kayak Fangi. Jelas gue. Oh iya bang Boim. Terus batunya kemana sekarang? Tanya gue ke Boim. Boim mulai bingung. Batunya udah gue buang. Waktu di mobil gue inget nyimpen batu bekas mandi di curug. Pas gue ambil dari kantong, kok batunya jadi jelek, kayak batu kerikil gitu bang. Padahal waktu di curug, gue ngelihat itu batu bening, agak keunguan gitu bang. Akhirnya gue buang aja ke jalan. Jawabnya takut sambil menjelaskan. Suasana makin hening lagi ketika semua orang dengar batunya udah dibuang Boim. Di sini gue juga lemes dengernya. Setelah akhirnya gue tahu sumber masalahnya dan gue yakin bisa beresin ini masalah. Tapi gue harus dapet jawaban yang gak gue sangka. Harapan gue satu-satunya hilang. Gue harus mikir ulang buat nyelesain ini masalah dari nol lagi. Gue narik nafas panjang. Tanda gue udah lelah sama semua masalah ini. Gue lihat juga bapak ibunya Fangi. Mereka cuma menatap gue penuh harap. Sumpah gue gak tahu harus bagaimana lagi. Bang, tadi gue sempat telepon Kuncen di sana. Gue ceritain masalah Fangi. Terus Kuncennya malah bilang salah satu dari kita harus ke sana bang. Bawa telur ayam kampung 1 butir buat media biar Fangi bisa sembuh. Gimana menurut abang? Ucap salah satu dari mereka. Kuncennya bilang gitu. Jawab gue kaget dengar permintaan si Kuncen itu. Di tengah kami semua sedang bingung nyari solusi selanjutnya, datang seorang di depan pintu rumah Fangi. Gue dengar dari Soleh, itu orang adalah orang pinter yang mau nolong Fangi, dan dia tetangga rumahnya Fangi. Di sini gue gak habis pikir, tetangga lo, orang paling pertama yang tahu kalau kita kenapa-napa setelah orang di rumah. Dan setelah sekian lama Fangi sakit, kenapa baru hari ini orang itu datang bilang mau nolong Fangi? Gak lama orang itu duduk di dekat Fangi. Ya, dan gue lihat langsung dengan mata kepala gue. Agak jengkel sebenarnya, tapi gue juga gak bisa buat ngusir ataupun marah sama dia. Toh seenggaknya niatnya baik buat nolong Fangi. Gue dengar dia ngaku orang kejawen, dan dia bilang Fangi dirasuki 4 siluman, dan dia sedang bernegosiasi dengan siluman tersebut. Padahal mohon maaf, selain itu orang dan Fangi gue sama sekali gak lihat apapun. Selesai nego dengan makhluk gaib, orang itu bilang minta dipetikan sebuah kelapa hijau lalu diminumkan ke Fangi. Kelapa tersebut harus dipetik oleh orang yang suci dari segala jenis, dalam artian berwudu dan tidak mempunyai hati yang kotor. Lalu kelapa yang dipetik tidak boleh menyentuh tanah, dilempar dari atas pohon. Harus dibawa turun orang yang petik dan langsung diminum ke Fangi saat itu juga. Itu permintaan para siluman. Sehabis minum air kelapa, mereka bakal pulang gak balik lagi. Dan anehnya, orang-orang di sini pada nurut dan ngikutin ucapan orang itu. Kenapa di saat genting kayak gini malah nongol manusia model kayak begini? Gerutu gue dalam hati. Akhirnya karena gregetan, percuma pak, itu bukan siluman. Bapak dibohongi sama makhluk gaib yang bisikin bapak. Celetuk gue. Kamu siapa? Jangan ikut campur kalau nggak ngerti, jawab bapak itu dengan nada sombong. Oh ya udah, saya lihatin aja deh, jawab gue sambil berjalan keluar, ngebakar sebatang rokok.
Di sini gue nggak mau ribut sama orang yang nggak jelas. Malu juga ada banyak orang dan keluarga Fangi. Nanti disangka gue nggak dewasa. Mending yang waras ngalah aja, nonton aja. Gue lihat sebagian orang ada yang pro ke itu bapak, dan ada yang pro ke gue. Ngikut gue keluar nemenin ngerokok. Itu nggak apa-apa bang, tanya Soleh. Udah biarin aja leh. Liatin aja dia aksi, jangan sampai ribut, jawab gue. Bang, Umar narik gue, minta penjelasan. Dia takut gue marah mungkin. Santai Mar, nggak apa-apa, jawab gue sambil natap langit dan ngisep rokok gue. Di sini gue lebih mikirin gimana cara sembuhin Fangi. Gak peduli mau banyak orang ngaku pinter, terus aksi-aksi, bodo amat. Akhirnya kelapa berhasil dipetik dengan susah payah. Dikupas sedikit, lalu diminumkan ke Fangi. Mereka semua penasaran. Gue juga penasaran sama siapa makhluk gaib yang minta syarat itu. Semua ngelihat Fangi dengan cemas dan penuh harap karena Fangi sempat terdiam habis dipaksa minum air kelapa itu. Dan gue lihat orang itu sempat menatap gue dengan tatapan sombong. Hasil belum ada, udah ngelihatin gue kayak gitu. Cih. Gak lama, Fangi kumat seperti biasa. Dan kocaknya, orang tersebut bilang, silumannya berganti. Yang tadi udah pulang, yang ini lain lagi. Silumannya bandel. Gue ngerti banyak orang yang hebat. Istilahnya masih ada langit di atas langit. Di atas gue pun masih banyak orang lebih ngerti tentang segala macam-macam. Tapi tolong, jangan mengaku-ngaku, jangan merusak akidah dan keyakinan orang lain karena baru tahu sedikit ilmu. Kasian orang yang awam gak ngerti apa-apa. Jangan bodohi mereka dengan sedikit ilmu yang didapat. Karena semakin banyaknya ilmu akan membuat semakin menunduknya seseorang karena ilmu tersebut, bukan makin sombong agar dilihat dan dihargai orang lain. Boim nyamperin gue pas gue lagi di depan. Dia datang dengan muka frustasi. Mungkin dia kepikiran dan dia takut kalau nanti kejadian seperti Fangi. Bang, boleh ngomong sebentar gak? Pintanya melemas. Lo kenapa? Muka lo kok gitu? Jawab gue dengan nada kesal. Gue takut bang, jawabnya lagi. Takut? Takut kenapa? Tanya gue kembali. Boim gak menjawab pertanyaan gue. Allah yang maha mengetahui. Dari kejadian simpel gitu sama si Boim, tiba-tiba gue kepikiran sesuatu. Mungkin gak ya makhluk gaib bisa ditipu? Ucap gue dalam hati. Di sini gue kepikiran, gue nipu makhluk gaib. Gue mau bikin seolah-olah batu yang dipengin sama si makhluk gaib ada sama gue. Ya, gara-gara gue ngelihat si bapak tadi, itu gue jadi ada pikiran buat negosiasi sama makhluk gaib. Batu gue tuker sama sukmanya Fangi. Dengan syarat keluarin dulu Fangi, baru gue kasih batunya. Kelihatannya emang gila. Tahu gue udah gila beneran. Tapi gak ada salahnya dicoba. Boim, coba lihat tangan lo, pinta gue. Kenapa emang bang? Jawabnya. Jangan banyak nanya, mana tangan lo? Jawab gue sambil ngambil tangannya si Boim. Dia pasrah aja, tangannya gue pegang. Gue coba rasain bekas-bekas energi batu yang pernah Boim pegang. Tangannya Boim mulai mengeluarkan getaran-getaran kecil. Gue fokusin lagi, coba buat rasain semua. Beratnya, bentuknya, rasanya, hawanya gue coba rasain semua dari tangannya Boim. Ketika semua rasa udah gue dapat, gue ambil batu kerikil dari bawah deket kaki gue. Gue aplikasiin semua rasa ke itu batu dengan sedikit campuran antara energi batu sama energi gue. Sambil gue niatin juga kalau batu yang gue pegang berubah jadi batu yang waktu itu Boim temuin di curug. Jadi gimana bang? Tanya Boim lagi mengagetkan. Gak tahu Im, mungkin abis ini lo yang kena kali. Siap-siap aja, banyak berdoa. Sekalian jadiin pelajaran. Lain kali jangan sembarangan.
Mau itu sebagus apapun batu itu, jangan lo ambil. Jawab gue dengan kesal. Sengaja gue nakutin jadi biar kapok dan gak sembarangan lagi ke depannya. Gue gak ada waktu buat lihat atraksi-atraksi si bapak selanjutnya. Gue dideketin itu bapak. Lalu, udah selesai pak? Maaf pak, kalau gak ngerti jangan sok tahu. Jawab gue berisik di telinganya sambil sedikit tersenyum. Padahal tangan gue udah gemeteran banget, mau mukul. Si bapak nengok ke arah gue. Kelihatan mukanya sedikit agak merah. Entah malu ataupun kesal sama omongan gue. Dan gue gak peduli sama sekali. Gue duduk di samping Fangi. Gak lama, itu bapak berdiri dan pergi dari samping Fangi. Gue pegang tangannya Fangi. Hawanya udah semakin dingin. Gue pegang kepala, badan, terus kakinya Fangi. Semua berasa dingin. Gue juga perhatiin leher, tangan sama kakinya. Kelihatan auratnya berwarna biru. Ya Allah, gue cuma takut Fangi udah gak kuat sama keadaan. Gue keluarin batu yang dari tadi gue pegang. Gue taruh batu itu di tengah-tengah tangan gue sama Fangi. Gue genggam batu tersebut sama tangan Fangi juga. Fangi, semoga lo denger. Gue udah gak tahu lagi harus bagaimana. Semua udah gue coba, Ngi. Gue udah kehabisan cara. Mungkin ini cara terakhir yang gue punya. Maafin gue, Ngi. Gue gak bisa bantu sama sekali. Gue cuma bisa berdoa. Semoga apa yang lo mau itu memang yang terbaik buat lo. Bisik gue di telinga Fangi. Gue ngerasa itu kata-kata perpisahan gue buat Fangi terakhir kalinya. Gak sadar air mata gue menetes lagi. Gue udah pasrah. Gue udah bener-bener gak tahu harus bagaimana. Lihat teman di depan, mata gue kesiksa kayak gini. Gue peluk Fangi dan berdoa, ya Allah yang maha mengetahui, lagi maha memberi pertolongan. Tolonglah umatmu ini, bawa Fangi pulang ya Allah. Gue pejamin mata gue, gak ada satu pertolongan pun yang bisa menolong kecuali Allah. Seperti biasa, sekitar gue terasa muter-muter. Kepala gue pusing, mual, semua jadi satu. Gak lama, semua langsung hening. Gak ada suara, gak ada putaran seperti tadi. Gak ada apapun yang gue dengar. Rasa takut mulai muncul. Gue merasa banyak yang perhatiin gue di kegelapan. Akhirnya gue buka mata gue. Gak ada apapun, cuma warna hitam yang bisa gue lihat. Lalu datang sebuah cahaya, entah dari mana. Dan tepat di depan gue ada goa beserta Fangi di dalamnya. Gue coba deketin goa tersebut. Gue bisa jalan sekarang. Gak kayak sebelumnya, gue cuma bisa ngeliat saja. Gue coba masuk ke dalam goa tersebut. Sungguh di luar dugaan. Gue bisa masuk, gue bisa ke dalam goa. Gue pegang tangannya Fangi. Dia hanya menatap gue, gak sepatah kata pun keluar dari mulutnya Fangi. Gue terus tarik tangan Fangi biar keluar dari goa itu. Gue bawa Fangi lebih jauh dari goa. Terus menjauh dan semakin menjauh. Badan gue seperti disetrum. Gue kaget dan tangan gue refleks ngelepasin tangan Fangi. Lalu Fangi hilang entah kemana. Dan gue seperti ditarik dan terus ditarik. Sampai akhirnya gue tersadar. Gue di depan Fangi lagi. Kali ini coba gue lihat Fangi. Dari kepala sampai kakinya. Kali ini coba gue lihat Fangi. Dari kepala sampai kakinya gak ada reaksi seperti biasanya. Dia berontak, kejang-kejang, ataupun melotot. Kali ini Fangi terlihat tidur. Mukanya sangat tenang. Dia tertidur dengan pulas. Mungkin dia capek karena gak pernah tidur sama sekali. Mungkin badannya udah gak kuat lagi untuk bergerak. Gue masih bisa ngelihat setiap tarikan nafasnya. Iya, benar-benar dia lagi tidur. Gue gak salah lihat kok. Mungkin tadi memang gue berhasil narik dia dari goa. Mungkin juga itu cuma sugesti gue. Tapi yang penting, semua itu udah selesai. Tinggal nunggu sembuhnya Fangi. Lo udah sembuh, Bray? Alhamdulillah ya Allah. Nanti kita jalan lagi ya, kalau kita udah sehat.
Gue tunggu, Bray, ucap gue sambil senyum, dan air mata gue terus mengalir. Umar nyamperin gue, Umar peluk gue. Sabar ya bang, mungkin udah jalannya harus begini bang, bisik Umar. Udah selesai Mar, Fangi sembuh, jawab gue. Pelukan Umar semakin kenceng ke gue. Gue juga ngerasain pundak gue agak basah. Tempat kepala Umar nempel di badan gue. Mungkin ini anak nangis bahagia. Tugas gue tinggal satu, Mar. Gue harus buang batu ini ke sana. Gue ke depan dulu ya, jawab gue. Gak lama, Umar lepas pelukannya. Gue lihat, ya dia memang nangis. Gue jalan keluar, lewatin semua anak-anak yang lagi kumpul di rumah Fangi. Gue lihat semuanya netesin air mata. Gue heran, kenapa semua pada nangis, padahal Fangi udah gak kesurupan lagi. Sesampainya di depan pintu, gue lihat batu yang gue pegang sama Fangi tadi. Gue balikin batu sialan lu, jangan pernah ganggu temen gue. Dia udah balik ke rumah ini. Gak lama, gue lempar batu itu sambil gue bayangin curug tempat batu itu berada. Gue lihat jam pukul 1.27 dini hari. Fangi akhirnya tidur untuk selamanya. Maafin gue Fangi, gue teman yang gak berguna sama sekali. 2 hari kemudian, gue mimpi Fangi berdiri di depan rumah gue dengan semua kelakuan dia yang gue hafal. Dia teriak manggil nama gue, dan dia bilang, "Makasih ya, lo teman gue yang paling baik." Gue pulang duluan, lalu dia pergi, dan gue terbangun dari mimpi. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Untuk pendengar, mari kita sama-sama doakan almarhum. Semoga husnul khotimah. Amin. Dan cerita ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua yang ingin mendaki gunung atau di tempat yang lain, agar kita bisa berhati-hati dan tetap waspada. Jangan melakukan hal apapun, karena kita itu hidup berdampingan dengannya. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.